Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat Muiz dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini saya Dr. Cila selaku dari Ketua Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda akan membawakan salah satu program kerja dari tim PKRS, yaitu Relung Muiz atau rekaman langsung kegiatan Muiz. Yang kali ini edisi spesial in memoriam dari Dr. Syarifah Rahimah dan juga Dr. Yunianto Setiawan spesialis bedah. Karena seperti yang kita tahu, Muiz berduka untuk kehilangan dua sosok ini sejak tahun lalu di 6 Desember tepatnya di 2023. Nah, karena permintaan dari netizen untuk mengundang pihak dari dua keluarga tersebut, oleh karena itu pada pagi kali ini saya mengundang kedua keluarga dari Dr. Syarifah maupun dari Dr. Wawan. Mungkin kami akan berusaha semaksimal mungkin tidak ada derai air mata pada pagi kali ini, karena kita akan mengingat senyuman beliau, keramat tamahan beliau, dan juga kebaikan-kebaikan beliau untuk kita semua. Oleh karena itu, mungkin pertama kali kita perkenalan dulu dari dua keluarga yang sudah kami undang. Mungkin yang pertama dari keluarga Dr. Syarifah. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Assegaf, anak pertama dari Dr. Syarifah Rahimah. Assalamualaikum, halo netizen Muiz, maaf kalau saya lagi serak ya, lagi pilek. Perkenalkan, saya kakak dari almarhumah Dr. Syarifah Rahimah, dan sekarang Ananda Syafiq tinggal bersama saya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya istri dari Dr. Yunianto Setiawan, yang biasa dipanggil dengan Dr. Wawan ya, atau juga dipanggil dengan Dr. W. Ya. Ya. Pak W kalau misalnya ya. Di sini saya dengan Ibu Anissa atau biasa dipanggil dengan Nisa. Di sini saya dengan didampingi oleh anak saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lavenia Nasanita Setiawan. Saya anak pertama dari Bapak Yunianto Setiawan. Oke, sudah kenal semuanya Sobat Sehat Muiz. Gimana kabarnya Dok, Ibu? Alhamdulillah. Baik. Oke, Naswa baik, sudah libur sekolah ya Dek ya? Oke, Sobat Sehat Muiz, tanpa berlama-lama lagi, Cila ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Nisa maupun dari Syafiq dan Dr. Harinda. Jadi jika menilik ke belakang nih Bu, Dok, bagaimana sih Dok sejarahnya almarhumah Dr. Syarifah maupun almarhum Dr. Wawan bisa bergabung ke Muiz? Karena kan seperti yang kita tahu, almarhumah sudah jadi direktur sejak tahun 2019, koreksi kalau saya salah Dok, ya 2019, dan juga Dr. Wawan tadi udah bergabung di Muiz sejak tahun 2007. Mungkin saya persilakan dulu untuk keluarga dari Dr. Syarifah, gimana sih sejarahnya beliau? Apakah sebelumnya memang mengincar Muiz gitu atau memang direkrut dari dinas buat masuk ke sini? Silakan. Mungkin gini, saya tambahkan dulu di awal, nanti sampai kayak yang lanjutin ya. Jadi adik saya ini PNS kan, mulainya dari Pimpus di Baka ya, di Baka. Nah beliau ini pindah-pindah terus, jadi jabatannya tuh banyak selalu. Nanti mungkin sampai kali yang lebih hafal ingat ya jenjangnya. Jadi almarhumah ini banyak jabatan yang dilaluinya sebelum bergabung di Muiz gitu. Mungkin sampai lanjutin ya Bu. Ya, mana aja kantornya? beberapa jabatan tadi disebutkan bahwa Pimpus, Kampung Baka, lanjut nanti Palaran kayaknya ya. Iya, Palaran pernah dulu, juga ya, di Palaran, lalu Ke Dinas Kesehatan Kota, lanjut pernah ke di KKBN. BKKBN, dia juga yang di Perjuangan. Sama yang di Amin ya, Pik ya? Sama yang itu jam Ya betul Jam betul Keseda. betul Dok. jam kesedar. Ya. Nah, jadi beliau tuh yang jam kesedar dari awal sampai akhir deh ya. Iya, dari awal Dari awal sampai akhir nggak ada jam kesedar tuh
adik saya yang megang. Nah dari situ kembali ke dinas ya. Dinas kesehatan. Kembali di dinas kesehatan, nah terus baru pindah ke direktur MUIS. Lumayan ya dok ya. Perjalanan beliau subhanallah ya, dari Pimpus kemudian sempat ke dinas Jamkes juga, dan akhirnya juga bisa berlabuh di MUIS pada tahun 2000. Ke situ juga jadi kepala kantornya, dia kepala apa sih namanya PT apa sih ya, pokoknya dia kepalanya di situ deh, dari awal sampai akhir, tutup. Oke, siap. Yang di Amin kan dok? Iya. Ya, sebenarnya Amin itu saya juga ketemu almarhum dulu sempat di situ. Oke, di lain itu memang kesibukan beliau di luar organisasi juga nggak ada dok ya, maksudnya adakah organisasi yang beliau ikutin? Banyak sih kan. Terus itu pramuka kan dok ya? Ya pramuka. Terus saya tuh baik banget ya, dia juga pengurus ID. Oh iya betul. Terus juga pengurus PDUI. Betul dok. Saya anggotanya betul dok. Beda memang sama saya orang ibu rumah tangga yang nggak suka organisasi. Jadi di rumah muka dok ya. Oke, apalagi yang dulu ibu ikutin ya waktu itu ya, selain pramuka setahu Cila itu? Ya, yang sudah disebutkan juga tadi sebagai pengurus ID juga, banyak kenal dokter juga. Kadang juga pada kalau ada pada acara ID Sapi kadang ikut, jadi bila ketemu kalau salah beliau wakil ketua satu kalau nggak salah dok, membawahi Cila di humas di bagian sosial media gitu loh dok. Oke. Panjang juga dok ya. Orangnya memang aktif banget. Benar. Gak bisa diem dok. Iya udah kelihatan selama di MUIS juga seperti itu sih dok. Oke. Untuk Dokter Wawan sendiri bu, ini setahu saya sih 2007 bu ya. Saya masih kuliah bu waktu itu. Mungkin bisa diceritakan bu pengalaman dari Dokter Wawan sampai bergabung di MUIS juga bu. Beda dengan Dokter Ahmad Syarifah ya. Kalau Dokter Wawan dari awal sudah langsung masuk ke MUIS dari sekolah lulus spesialis bedah langsung ke Samarinda. Ya. Dulu sebelumnya itu PTT ya. PTT. PTT setelah karena dulu dari dokter umum nggak ikut PTT, baru langsung sekolah, baru PTT lanjut selesai ke sini. Ya, PTT ini di sini selama 3 tahun. Kebetulan waktu di sini tuh perjalanannya tuh ya memang prosesnya nggak semudah itu ya. Dari pertama itu pengajuan ini dapatnya di kalau nggak salah di Pangkalan Bun ya. Oh jauh. Iya. Nah terus kebetulan ada kakak ya yang memang domisili di sini. Nah, kita berusaha dari kakak ada info nih di MUIS ini ada ini ada rumah sakit baru katanya gitu. Masih awal banget ya. Terus menemuin almarhum Dokter Edi ya. Kakak saya insya Allah. Terus memang dari rumah sakit ini memang memerlukan dokter ya, tenaga medis kan masih ini kan. Akhirnya suami Dokter Wawan kesini ceritanya gitu kan. 2007 rumah sakit MUIS masih belum masih yang lama tuh. Iya betul. Belum ada yang baru. Iya. Dokternya juga masih sedikit. Dokter spesialis itu hanya 3 orang kalau nggak salah ya. Dokter Wawan, Dokter Nana kalau nggak salah. Oh iya Dokter Nana. Iya Dokter Cin juga satu. Iya. Itu. Seiring jalan waktu setelah PTT selesai, ini mau di sini apa enggak ini katanya gitu. Iya. Oh tanya sama ibu ya waktu itu ya. Mau di sini apa pulang ke Solo katanya gitu kan. Saya sih ngikut aja sih sebagai istri kan, namanya bapak. Kalau memang nyaman di sini, ayo sudah di sini kita berjuang bersama-sama di sini kata gitu. Dipikir-pikir bapak, aku lebih nyaman di sini ya katanya, lebih enak di sini. Kalau aku pulang ke Solo aku harus memulai dari awal katanya gitu kan. Kalau di sini aku sudah paling nggak udah dapet pasien, udah kenal dengan lingkungan yang ini kan. Kalau aku pulang ke Solo pasti aku dengan lingkungan yang baru gitu. Ya udah bismillahirrahmanirrahim saya gitu, kita sini saya gitu. Bapak alhamdulillah juga ini enjoy juga di sini, kerasan di sini betul, dengan
sama dokter Edi juga menyupport juga. Ya. Tapi memang asli dari Solo ya? Solo, iya. Berarti berdua berjuang bersama sih mengawalnya. Iya. Karena Dokter Wawan ini, almarhum ini memang salah satu tetuanya MUIS, Bu. Jadi kalau kami dokter umum itu minta rekomendasi segala macam, yang ditelepon Dokter Wawan. Jadi tanya gimana si ini di MUIS, baik apa enggak. Jadi memang ya tetuanya itu tadi yang saya bilang. Jadi memang dari awal sampai almarhum ini tetap di MUIS, tidak pernah kemana-mana. Iya. Bahkan sempat jadi PLH, Bu ya, PLH direktur waktu tahun 2019. Oh, sebelum almarhum kayaknya. Iya. Waktu itu pas Covid ya. Iya benar, pas ada kekosongan jabatan kalau nggak salah waktu itu pun waktu turun direktur sebelumnya. Iya. Jadi yang ngisi waktu itu PLH-nya Dokter Wawan sama saya. Kan saya sempat minta rekom juga waktu itu. Yes. Berarti memang Dokter Wawan memang historinya dari MUIS, Bu ya, MUIS memulai karirnya segala macam di MUIS ya. Oke. Kemudian Bu, jika diizinkan untuk konfirmasi Bu, kilas balik status kesehatan almarhum atau almarhumah, apakah memang sebelum meninggal itu ada menderita sakit atau gimana tuh sebelumnya? Karena kalau yang saya pribadi lihat selama berinteraksi di MUIS itu sehat-sehat aja Bun. Misalnya memang apalagi almarhumah tuh aktif, ya kami sih julukinya nggak bisa diem, jadi dikit-dikit pagi di mana Bun, siang di mana, nanti malam rapat lagi seperti itu. Sama juga sama Dokter Wawan, operasinya pagi, nanti ada sito lagi siang malam, itu standby aja. Makanya netizen juga, sobat Setmus juga bertanya, kok bahkan kalau almarhumah tuh terkesan tiba-tiba waktu itu Dok, kata netizen sama sobat Setmus. Mungkin dari pihak keluarga ada penjelasan terkait status kesehatan beliau? Dari almarhum ibu, sejak di MUIS tidak ada penyakit yang serius ya. Betul. Alhamdulillah sehat-sehat aja gitu, tidak ada selama perjalanan karir almarhum juga tidak ada penyakit yang serius banget, kecuali penyakit kecil aja. Beberapa kali masuk karena infus vitamin biasanya, bukan karena capean atau apa, itu beberapa kali kan kebetulan langsung karena badannya tambah agak-agak berisi terakhir kan. Iya. Iya, tapi memang aktif banget ya Fik ya, kita juga lihat kegiatan beliau. Capek, iya. Tapi untuk diketahui bahwa memang tidak ada penyakit serius tertentu yang diderita almarhumah sebelumnya ya Fik ya. Oke. Bagaimana dengan Dokter Wawan Bu? Apakah memang ada menderita penyakit sebelumnya Bu? Sama dengan dokter almarhum Bapak tidak ada sakit sama sekali. Iya. Kami pun juga merasa gimana ya? Iya. Oh ya, berarti memang seperti yang juga kami pikirkan bahwa memang nggak ada penyakit yang didapatkan. Oke. Mungkin Dokter Lida boleh tambahkan? Ya memang mengejutkan ya, karena kan itu baru pulang dari Australia nggak sih ya? Waktu studi banding ya Dokter. Nah berapa hari rumah sakit, sempat 2 hari atau 3 hari aja kan ya? Iya. Nah saya juga dari luar kan, jadi kematiannya tuh hari itu saya baru datang sebenarnya malam sebelumnya. Jadi misalnya malam ini nggak ada ya, malam kemarin itu saya baru datang juga kan saya dari Eropa. Nah terus saya pikir masih baik-baik aja, saya datang kan ngurusin pasien dulu nih, udah sore saya baru telepon Sabik gimana, sampai bawain makanan apa ya, sampai di sini kok begitu ketemu, wah saya lihat kan, oh ini saya kan dokter ya, gimana saya tahu orang terlihat yang gimana terminal gitu. Nah baru saya nggak pernah saya tinggalkan, udah saya di sampingnya tuh sama Sapik. Jadi memang apa ya, lepasnya ya tuh bersama saya sama Sapik. Pas juga dikabari tiba-tiba ya Dok ya, waktu itu saya tahunya juga pulang dari Australia beliau kecapean. Waktu itu sempat rawat inap ya Pik ya di MUIS 2 hari. Tapi saya datang nggak sebagai dikabarin bahwa gawat, enggak. Ya itu dong, karena kecapean. Makanya saya kami cuma semua kaget. saya datang, pas saya mau datang kata Sapik nggak usah ke sini, tunggu depan aja nanti barengan ke AWS. Saya pikir oh ya deh, aku bilang biar penanganannya lebih komplit di sana, mungkin alatnya lebih komplit gitu kan. Nah begitu lihat di UGD loh kok udah gini gitu. Saya juga enggak, ini keluarga juga nggak terlalu yang ngumpul berapa hari sebelumnya, karena beliau ini ya biasa-biasa aja, malah kirim foto di grup itu
ini masih gitu. eksis ya Bun ya, waktu di Australia. Iya, aku juga dapat fotonya Pik yang beliau masih nempel koper tuh. Yang sama infusnya itu juga masih ada foto dia pakai infus waktu di rumah sakit gitu loh. Karena beliau kita itu pikir biasa dia tuh kalau kecapean kan istirahat sekali, dia kerja di sini, kerjaannya dikerjakan sambil istilahnya nginep di sini, jadi nggak mondar-mandir pulang. betul. Nah beliau tuh pun juga di sini waktu dirawat di Muis tuh Fik nggak dibolehin dong kita jengukin, sudah fokus kerja aja, orang capean aja gitu. Jadi juga kita nggak berani kan, pun kalau sudah beliau disuruh istirahat, ya udah kita kadang-kadang nyempatkan waktu buat jenguk. Tapi kalau dari beliau tuh udah nge-share di grup, aku baik-baik aja kok, cuma kecapean gitu pulang dari Aussie kemarin waktu itu ya Fik ya. Iya. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya, Fik. Ada firasat nggak Jip, waktu ibu meninggal itu sebelumnya? Apakah ada? Kalau saya pribadi juga sudah kehilangan bapak waktu itu, memang ada. Kalau saya pribadi pun ada feeling ya kayaknya udah mau ada firasat gitu mau meninggal. Waktu ibu sendiri gimana, Fik? Memang ada firasat kah sebelumnya? Untuk Safik sendiri sih ya tidak, sama sekali tidak ada mengira. Ya, soalnya waktu itu setelah pulang dari Australia studi banding, ya biasa kecapean, memang biasa setelah pasti capek ya. Ya Safik ya ikut nemanin, kebetulan waktu itu Safik masih kuliah, jadi jenguk pagi di sini, baru pagi siang kuliah, setelah kuliah jenguk lagi di sini nemanin. Itu dirawat selama 3 hari, ya Senin masuk Senin malam. Ya itu lanjut, itu sama sekali tidak ada mengira, masih eksis aja di grup, masih kirim foto, masih senyum aja, tidak ada kelihatan sakitnya. Jadi di Safik bilang ini nanti lagi pulang gitu, masih mengira. Cuma waktu itu pas hari keempat gitu, tiba-tiba asma ibu kambuh sempat masuk ke IGD kan di Muis, jadi pikir itu lebih bagus biar bisa ketangani asmanya gitu. Tapi akhirnya nanti ya masih tidak terkira aja sih. Takdir ya. Takdir. Berarti memang dari Safik sendiri juga nggak ada feeling ya, Fik ya. Ya kayak kecapean, saya juga berarti kayak kecapean biasa waktu kemarin. Saya juga pagi saya nggak ada feeling. Kalau misalnya ada feeling, saya pagi-pagi itu sudah kesini saya nungguin. Iya. Kan saya beda baik-baik aja, saya kerjaan urusan saya dulu baru kesini gitu. Nah ternyata udah hari terakhirnya. Itu nggak ada sih kalau firasat, nggak ada tanda-tanda, karena ya gimana ya, baru pulang dari Aussie segala macam kan. Waktu mau berangkat itu juga masih segar aja nih, ini malah saya di pokoknya ada kirim ke Cila, Dok, ngeret koper itu dengan koper pinknya waktu itu ya kan, pikir ngirim ke gini, menikmati perjalanan Sribannya. Itu agak jauh ya dari habis dari Aussie, agak jauh nggak sih sakitnya ini kan? Berapa hari, 2 minggu ya? Seminggu sih. Iya, seminggu setelah ke Aussie dulu kan beliau memang cuti waktu itu, maksudnya nggak masuk rumah sakit, jadi memang kita ngelihatnya lama gitu nggak masuk. Pas masuk waktu itu sempat aktif berapa hari langsung rawat inap. Saya sempat dipinjemin itu tuh yang chargeran universal itu, ditinggal ini nanti kamu beliau mau pergi ke Eropa gitu loh. Iya. Coba kan nggak kepikir kan Bu ya, nggak ada. Ini Dok, ini izin Emi Alaidrus, keluarga Ren lagi nonton IG live-nya. Selamat pagi Bu Emi. Ini Bu Eminya komennya Syafi calon pengganti Mimi. Amin. Ini juga jelasin Mimi pulang dari Australia lanjut jadi narasumber stunting di Balikpapan selama 2 hari, lalu mau lanjut ke Jakarta, baru kecapean di Bugis. Berarti memang ada rangkaiannya, Fik ya, setelah dari Aussie itu. Masih ada. Oke. Kalau memang banyak sih kenangannya sebelum itu ya. Oke. Kalau untuk Bu Isa sendiri, dari Dokter Wawan waktu beliau meninggal tuh ada firasat nggak Bu sebelumnya Bu? Untuk saya pribadi nggak ini ya, Bapak waktu masih dalam kondisi sehat, dalam arti setelah di sini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada ini.
Cuman waktu bapak pasca operasi itu bapak ini apa? Mungkin ada jeda kayak ini mengigau apa itu kan pengaruh ngeracau ya itu tuh kadang bapak masih meminta suruh mengadakan pengajian gitu loh, doa bersama, nanti ada banyak orang datang katanya gitu. Terus di setiap bapak ngerancau itu pasti yang disampaikan itu tentang kerjaan di rumah sakit. Yang nggak visit lah, saya nggak sempat visit. Yang visit, yang apa ini kan terus diulang-ulang. Ini ya, nah habis ini kasih ini, habis kasih ini gitu katanya gitu. Nah terakhir saya ketemu sama bapak, ya mendampingi bapak waktu bapak nggak ada. Itu masih malam tuh masih kita ngobrol, masih ini juga masih belum ini. Nah di saat terakhir habis sholat subuh, kayaknya bapak itu ini kayak morning report gitu loh. Ini sudah saya sampaikan semuanya. Masya Allah. Iya masih kepikiran kerjaan ya Bu, ya Allah. Masya Allah. Ini sudah saya sampaikan semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu udah bapak enggak ini lagi. Bahkan di akhir-akhir masih kepikiran ngajarin dokter umum ya Bun ya. Iya. Makanya tiap ini yang disampaikan itu tentang pekerjaan, tentang rumah sakit, tentang jahitnya, tangga tuh gerak, pasti gerak tuh ngeliatin ini kasih ini jarumnya, ini benangnya itu di alam bawah. Iya. Tanggung jawab kerjaannya besar. Iya. Karena memang Bun untuk diketahui aja, dokter nulis ini penanggung jawab di ruang OKA, ruang kamar bedah memang dokter Wawan. Jadi setiap ada panggilan bimbingan, setiap ada pokoknya masalah di situ beliau yang memang yang langsung turun tangan. Jadi memang bawah sadarnya sudah terekam gitu. Terekam gitu iya. Buat tiap pasti sampaikan itu terus. Cuman memang sepengetahuan Cila, Bu memang nggak sempat di MUIS Bu ya, langsung berangkat ke Solo untuk perawatan Bu ya. Yang segala waktu itu sebenarnya kan ke Solo tuh hanya dalam rangka keperluan keluarga gitu. Oh gitu, bukan memang untuk berobat itu juga. Oke. Jadi bapak tuh sampai Solo 1 hari 2 hari di sana, terus ngedrop kondisinya, terus habis itu bawa ke rumah sakit, ya terus itu diketahui sakitnya. Berarti memang nggak bilang mau berobat ke Solo ya Bu, karena kalau kami di rumah sakit kabarnya memang ya mau ya setelah ada acara keluarga ya namanya sekalian, namanya sudah ada teman di sana, mungkin bapak sharing tanya-tanya gitu ya, tanya seperti apa gitu. Oke. Berarti memang di kampung halamannya. Iya. Memang dari karena saya ingat Dok waktu sebelum beliau berangkat itu masih sempat visit di ruangan. Iya, memang. Sehari sebelum berangkat ke Solo itu kan memang masih ke sini. Iya. Bahkan nitip-nitip visit waktu itu. Nanti besok saya mau berangkat, jadi nanti tolong nanti diwakilin dokter umumnya atau siapanya gitu yang visit. Jadi memang waktu itu ada pasien beliau kayaknya masih berapa orang gitu yang memang belum selesai perawatan. Jadi beliau limpahkan dulu baru berangkat. Coba Bu bayangkan mau berangkat aja masih mikirin pasien yang di rumah sakit. Bahkan izin Bu waktu itu ke pasiennya, Bapak saya besok mau berangkat, jadi mungkin yang diwakili visit. Begitu seinfo saya di ruangan tuh kayak gitu. Bahkan waktu di Solo juga nge-WA, jangan lupa visit gimana kondisinya. Iya, waktu masih ini kan kita di sampingnya terakhir ya. Kalau dari Ade Nasya sendiri waktu itu sama Bapak ada firasat nggak deh kalau misalnya Bapak nih lagi berobat atau gimana gitu deh? Nggak ada. Tapi Nasya ikut ke Solo waktu itu dampingin? Ikut. Siap. Dicari memang anak-anak ya. Iya pasti cari, apalagi adanya Nasya ya Bu ya. Tiap mana ya. Yang dicari pasti itu ya. Oke. Mungkin kalau untuk pertanyaan seputar almarhum saya cukup kasih. Saya nggak mau ada air mata pokoknya Dok ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Kan kita tahu juga dedikasi almarhum ke rumah sakit ini luar biasa besarnya. Mungkin rumah sakit tidak bisa seperti sekarang ini kalau tidak ada kontribusi dan dedikasi dari almarhum maupun almarhumah. Ada yang mau disampaikan dari pihak keluarga, mungkin juga titipan estafet amanah ke karyawan di rumah sakit,
dari keluarga almarhumah maupun dari keluarga almarhum. Saya persilahkan Syafiq atau Dokter. Syafiq dulu deh, nanti Umi nambahkan. Tadi yang Bu Eni itu kakak paling tua. Oh. Jadi saya nomor 2, ada lagi saudara 2, baru Bu Rahimah. Oh, Bu almarhumah yang paling kecil cewek, nomor 5. Nomor 5. Yang itu Ibu Eni Bek Papan, dia anak pertama, saya yang kedua. Oh iya sih. Lagi nonton. Ya, Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya mau sampaikan, terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Muiz, Direktur Bapak Direktur Dr. Osa. Oh iya benar, Dr. Osanya menyampaikan salam. Beliau lagi ada rapat anggaran DAK di Jakarta, Dok. Beliau juga mau hadir tapi tiba-tiba dipanggil. Jadi ya nitip salam ke saya untuk disampaikan kepada dokter maupun. Jadi sampaikan. Jadi kami selaku mewakili almarhumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Dr. Osa atas cinta dan perhatiannya beserta jajaran Muiz kepada adik saya dan Syafiq. Jadi selama ini kami ya terbantu proses-proses semua sesudah adik saya meninggal. Dan saya juga dalam kesempatan ini mau mengucapkan mohon maaf pada seluruh jajaran Muiz apabila ada hal-hal yang selama beliau berada di Muiz makanya dan harapan saya untuk kedepannya sih ini ya, untuk Ananda Syafiq agar rumah sakit tetap menjadikan Syafiq keluarga besar dari Muiz. Nah, karena kan gimana pun Syafiq nih insya Allah sebentar lagi jadi dokter. Jadi semoga tetap jadi keluarga besar Muiz ke depannya. Karena gimana kan juga Syafiq nih anak tunggal ya. Jadi makin banyak keluarganya makin lebih baik menurut saya. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada staf Muiz semua, Dokter Cila, juga kepada seluruh keluarga besar Muiz yang selama ini sudah support, membantu dan memberikan cintanya kepada adik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syafiq, ini kembali nangis peg. Gimana ya? Kalau untuk pesan sih ya mungkin ibu saya sudah sering setiap hari pesan menjabat, sering pesan mungkin pada staf apa kayak gitu untuk masalah kerjaan kah atau gimana. Pesan beliau sering tetap semangat apapun yang kendalinya semangat sih. Semangat kerja juga dalam kan ibu staf untuk melayani masyarakat apalagi ya harus tetap semangat sih, tetap Syafiq juga sering dinasehatin kalau apa-apa emang harus semangat kayak semoga nanti jadi dokter yang aktif dan ini betul, ya. Harus semangat, harus ya jangan setengah-setengah lagi semangat ya. Buat apa juga kan apapun dikerjakan setengah-setengah kan juga sia-sia juga. Ya mungkin dari Syafiq itu aja. Tetap semangat ya. Dok, walau bagaimanapun Syafiq dan Dokter Halida dan seluruh keluarga besar almarhumah selalu menjadi bagian dari hati kami, Dok. Jadi ya semoga tidak akan terlupakan. Saya pribadi, udahlah jangan ceritain, saya sudah janji nggak mau nangis, Dok. Jadi ya tidak akan terlupa. Insya Allah doa-doa kami selalu mengiringi
di setiap sholat, di setiap mungkin acara-acara yang rumah sakit buat, semuanya juga niatnya memang kalau tidak ada almarhumah apresiasi dedikasinya beliau di sini mungkin tidak akan seperti ini. Itu sih yang kami tanamkan. Karena setiap karyawan itu punya kenangan sendiri-sendiri sama almarhumah. Kalau saya pribadi mungkin karena sudah di tim PKRS dan beliau tuh getol banget. Ayo Cila, saat semuanya nggak maju, kamu harus maju, harus semangat. Ya pokoknya maju terus, saya dukung gitu loh. Pokoknya banyak lah dong kenangan-kenangan ya Fik ya, tahu aja kan Fik ya. Cuma saya sudah jadi nggak mau nangis, Mbak Muiz, kita langsung ke Desa dan Nasya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada karyawan Ibu Is. Kalau dokter Wawan nih ke Oka biasanya Bun ya, yang banyak ini ya, bahkan sudah keluarga kedua kayaknya di Oka. Oke, bisa saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kami atas nama keluarga dari almarhum Dr. Wawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan, karyawati rumah sakit di Al-Muiz, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Oza yang sudah memberi kami kemudahan dalam sampai proses Bapak kemarin ya, dari kami alhamdulillah mau selesai. Ya kami mohon, meskipun Bapak sudah tidak bersama kami, meskipun sudah tidak bersama kita, bersama berada di tengah-tengah kita semua, kami harap semuanya tetap semangat, tetap menjalankan kegiatannya, rutinnya seperti biasa, dan kami berharap Muiz, rumah sakit Muiz akan berkembang lebih baik ke depannya dan diimbangi dengan pelayanannya untuk ke depannya juga harus lebih baik. Amin. Mungkin dari Bun, jangan memancing saya juga. Mungkin Nasya ada yang mau disampaikan. Sering main ke Oka ya Nasya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman Oka, sebut nama juga nggak apa-apa, Kak Pandi atau siapa gitu. Ya, ke kamera Nas, bilang apa gitu. Kasih aja sama Pandi sama teman-temannya yang lainnya juga udah nemenin Papa. Terus kalau bisa, maaf kalau Papa ada banyak salah. Insya Allah. Udah itu aja. Naswa nanti mau jadi dokter? Oke. Kami semua doain Naswa bisa. Yohan juga mungkin mau jadi dokter, Yohan. Semoga nanti kalau misalnya Naswa Ilham jadi dokter bisa berdedikasi seperti almarhum ya. Karena seperti yang kita tahu juga almarhum itu aduh Bu, udah nggak mikir lagi lah masalah duit, masalah apa. Kalau pasien yang udah kesusahan bahkan biasanya beliau bayarin Bu. Semoga kebaikan beliau bisa kembali menempatkan beliau di tempat yang baik. Oke. Mungkin untuk menutup ini Syafiq, apakah ingin memimpin doa dulu untuk ya kita berdoa bersama dulu untuk almarhum dan almarhumah. Al-Fatihah.
Terima kasih Dok Wisa atas kesediaannya. Ini dari kami dari rumah sakit ada mengasihkan simbolis Dok. Ya, ini semoga Syafiq dan keluarga besar almarhumah juga tidak melupakan Muiz, tidak melupakan Dokter Cila dan tim, dan tidak melupakan semua karyawan di Muiz Dok. Iya. Terima kasih banyak ya Dok. Terima kasih Fi. Kita juga jangan lupain ya. Iya, insya Allah nggak akan terlupakan. Insya Allah mungkin nanti anak saya loh kesini. Oh ya insya Allah Dok. Ya. Tahu kan Dokter Ali? Iya, Pernah minta surat rekom ini kan? Insya Allah. Iya. Lanjutin nanti nunggu Oke, semangat ya Fi. Masih panjang perjalanan. Oke, terima kasih banyak atas kesediaannya. Ini untuk bisa sebagai simbolis. Kami doain Nashwa bisa lancar sekolahnya, bisa menjadi spesialis bedah kalau bisa kembali ke Muiz. Mungkin kembali ke Muiz Bu ya kalau misalnya berkenan. Lancar sehat-sehat, Ibu juga Bu ya. Sehat-sehat. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Oke, Sobat Sehat Muiz, tidak terasa sudah hampir setengah jam kita menemani kalian semua di acara relung spesial in memoriam Dr. Syarifah Rahimah dan juga Dr. Yulianto Setiawan spesialis bedah. Untuk menutup, marilah kita sama-sama membacakan doa mungkin dalam hati sudah dipimpin juga oleh Syafiq. Al-Fatihah untuk mereka berdua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedua mereka beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Relung Muiz episode selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.